memanggil anggota perindukan mengelilingi standar bendera. Siaga! Siap! Ibunda dijemput oleh sulung dan mengambil tempat yang sudah dipersiapkan. Lapor, Bunda diminta untuk menjadi pembina upacara. Bunda menugaskan sulung untuk mengambil bendera merah putih. Sulung, tolong ambilkan bendera. Ibunda mengucapkan Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibunda menugaskan sulung membacakan Dwi Dharma Pramuka diikuti oleh seluruh peserta upacara. Sulung, tolong bacakan Dwi Dharma Pramuka. Dwi Dharma. Dwi Dharma. Siaga itu. Siaga itu. Berbakti pada ayah dan bundanya. Berbakti pada ayah dan bundanya. Siaga itu. Siaga itu. Berani dan tidak putus asa. Berani dan tidak putus asa. Ibunda menugaskan sulung untuk kembali ke barisan. Sulung, kembali ke barisan. Ibunda memberikan pengarahan. Salam Pramuka. Anak-anakku, walaupun secara daring kita mengadakan pramuka, Bunda berharap kalian mengikutinya dengan sikap yang tertib, sikap yang penuh dengan semangat, supaya semuanya berjalan dengan baik. Nanti ayah Bunda akan menjelaskan kepada anak-anak. Bunda berharap bahwa kalian mengikuti dengan baik. Terima kasih. Tepuk pramuka. Salam Pramuka, apa kabar anak-anak semuanya? Kembali lagi kita berjumpa bersama Bunda dan Yanda. Oke, nah gimana kabarnya setelah 2 minggu kita nggak ketemu ya Yanda ya? Iya, jadi di minggu ini kita akan kembali bersama, kita akan belajar bersama Eskul Pramuka, ya kan Yanda? Oke, nah Yanda, untuk materi di minggu ini kita akan belajar tentang apa ya Yanda ya? Kita akan mempelajari tentang makna rambu lalu lintas, jenis-jenis rambu lalu lintas, dan contoh dari rambu lalu lintas. Oke, berarti Yanda, nanti semua itu akan terangkum dalam materi yang akan kita bagikan untuk anak-anak semua ya. Jadi pastinya anak-anak harus menyimak dengan baik materi yang disampaikan oleh Bunda dan Yanda. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, sekarang kita akan nyanyi satu lagu dulu ya Yanda ya, untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur untuk merebut kemerdekaan Indonesia ya Yanda ya. Oke, kita nyanyi
menyimak ya, berdiri dan kita simak lagu Gugur Bunga berikut ini. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Janji bakti gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bunga budi taman bakti di hari pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari tanah air jaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. September mengukir sejarah pilu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan. Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Tanah air jaya sakti. Tanah air jaya sakti. Oke, anak-anak, tadi kita sudah menyanyi bersama lagu Gugur Bunga, di mana kita mengenang jasa para pahlawan kita, karena di tanggal 10 November kita akan memperingati Hari Pahlawan ya. Nah, sekarang kita akan
belajar bersama di hari ini tentang makna dan jenis-jenis rambu lalu lintas. Bunda berharap anak-anak dapat menyaksikan dan mendengarkan materi yang Bunda sampaikan dengan baik ya. Berikut adalah materi tentang rambu lalu lintas. Yang pertama kita akan bahas makna rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Berikutnya, jenis-jenis rambu lalu lintas. Menurut cara pemasangannya, rambu lalu lintas dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ada dua ya. Yang pertama, rambu tetap. Rambu tetap adalah rambu lalu lintas yang dipasang secara tetap atau permanen di sisi jalan dan tidak dapat dipindah-pindahkan lagi. Yang kedua, rambu sementara. Rambu sementara adalah rambu yang dipasang dan berlaku hanya beberapa waktu, dapat ditempatkan sewaktu-waktu dan dapat dipindah-pindahkan. Adapun tujuan dipasangnya rambu peringatan sementara dipasang untuk memberi informasi adanya. Yang pertama, jalan rusak. Yang kedua, pekerjaan jalan. Yang ketiga, perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional. Yang keempat, tidak berfungsinya alat pemberi isyarat lalu lintas. Yang kelima, pemberian prioritas pada pengguna jalan. Yang keenam, bencana alam. Yang ketujuh, kecelakaan lalu lintas. Yang kedelapan, kegiatan keagamaan. Yang kesembilan, kegiatan kenegaraan. Yang kesepuluh, kegiatan olahraga. Dan yang ke-11, kegiatan budaya. Sedangkan menurut perlengkapan pemasangan rambu, rambu lalu lintas dapat dibedakan menjadi rambu konvensional dan rambu elektronik. Perbedaannya adalah rambu konvensional adalah rambu lalu lintas yang berupa rambu dengan bahan yang dapat memantulkan cahaya atau reflektif, sedangkan rambu elektronik adalah rambu lalu lintas yang berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik. Kalian dapat melihat perbedaannya dari gambar-gambar berikut ini. Ya anak-anak, berikut kita akan mempelajari tentang contoh dan simbol dari lampu lalu lintas. Berikutnya, simbol dan tanda rambu lalu lintas. Tanda rambu lalu lintas dibagi menjadi 4 tanda dengan warna yang berbeda. Warna merah, rambu larangan. Warna kuning, rambu peringatan. Warna biru, rambu perintah. Warna biru, hijau, putih, rambu petunjuk dan informasi lainnya. Berikut adalah penjelasan dari keempat rambu tersebut beserta contohnya. Rambu larangan. Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jalan. Ciri-ciri dari rambu larangan. Pertama, warna dasar putih. Yang kedua, warna garis tepi merah. Yang ketiga, warna lambang hitam. Yang keempat, warna huruf dan atau angka hitam. Dan yang kelima, warna kata-kata merah. Sementara rambu batas akhir larangan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, warna dasar putih. Yang kedua, warna garis tepi hitam.
Yang ketiga, warna lambang hitam. Dan yang keempat, warna huruf dan atau angka hitam. Nah, berikut kita akan melihat ada beberapa contoh dari rambu larangan. Anak-anak, berikut adalah contoh ya gambar rambu larangan. Yang pertama, dilarang berhenti. Berikut contohnya ya, diperhatikan ya. Nah, selanjutnya dilarang parkir. Berikut adalah contohnya. Kemudian dilarang membelok kanan. Nah, kita lihat sama-sama. Ini adalah rambu larangannya. Dan dilarang belok kiri. Ini adalah contoh dari rambu larangannya. Nah, berikut adalah larangan memutar balik. Ini adalah contoh gambarnya. Anak-anak bisa lihat. Setelah itu ada lagi larangan dilarang mendahului kendaraan lain. Nah, berikut adalah contoh gambarnya. Kemudian dilarang masuk bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Nah, ini juga ada contohnya ya. Kalian bisa simak. Dan yang terakhir, dilarang masuk bagi sepeda motor. Nah, ini juga ada contohnya. Rambu peringatan. Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat bahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya. Kemungkinan ada bahaya merupakan suatu kondisi atau keadaan yang membutuhkan suatu kewaspadaan dari pengguna jalan. Keadaan yang membutuhkan suatu kewaspadaan dari pengguna jalan antara lain kondisi prasarana jalan, kondisi alam, kondisi cuaca, kondisi lingkungan, dan lokasi rawan kecelakaan. Rambu peringatan dibagi menjadi dua, yaitu bersifat tetap dan sementara. Perbedaan ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Rambu peringatan tetap memiliki ciri-ciri: 1. Warna dasar kuning. 2. Warna garis tepi hitam. 3. Warna lambang hitam, warna huruf, dan atau angka hitam. Sedangkan rambu peringatan sementara memiliki ciri-ciri: 1. Warna dasar jingga. 2. Warna garis tepi hitam. 3. Warna lambang atau tulisan hitam. Berikut adalah beberapa contoh dari rambu peringatan. Rambu yang pertama, peringatan alat pemberi isyarat lalu lintas. Kedua, peringatan simpang 4 prioritas. Ketiga, peringatan tikungan tajam ke kanan. Keempat, peringatan tikungan tajam ke kiri. Kelima, peringatan tikungan ke kanan. Keenam, peringatan tikungan ke kiri. Ketujuh, peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki. Kedelapan, peringatan lampu isyarat penyeberang. Rambu perintah. Rambu perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu perintah memiliki ciri-ciri: warna dasar biru, warna garis tepi putih, warna lambang putih, warna huruf dan atau angka putih, warna kata-kata putih. Berikut adalah beberapa contoh dari rambu perintah. Yang pertama, perintah mengikuti ke arah kanan. Kedua, perintah mengikuti ke arah kiri. 3. Perintah belok ke arah kanan. 4. Perintah belok ke arah kiri. Kelima, perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus pejalan kaki. Keenam, perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus sepeda motor.
7. Perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus mobil bus. 8. Perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus sepeda. Rambu petunjuk digunakan untuk memandu pengguna jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada pengguna jalan. Rambu petunjuk terdiri atas 1. Petunjuk pendahuluan jurusan. 2. Petunjuk jurusan. 3. Petunjuk batas wilayah. 4. Petunjuk batas jalan tol. 5. Petunjuk lokasi utilitas umum. 6. Petunjuk lokasi fasilitas sosial. 7. Petunjuk pengaturan lalu lintas. 8. Petunjuk dengan kata-kata. 9. Papan nama jalan. Berikut adalah beberapa contoh dari rambu petunjuk. Yang pertama, petunjuk lokasi gereja. Kedua, petunjuk lokasi wihara. Ketiga, petunjuk lokasi masjid. Keempat, petunjuk lokasi pura. Kelima, petunjuk lokasi rumah sakit. 6. Petunjuk lokasi balai kesehatan puskesmas, balai pertolongan pertama. Ketujuh, petunjuk lokasi apotek. Kedelapan, petunjuk lokasi rumah makan. Kesembilan, petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian mobil bus umum. 10. Petunjuk lokasi perpustakaan. 11. Petunjuk lokasi sekolah. 12. Petunjuk lokasi taman. Ya anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang rambu lalu lintas. Nah, selanjutnya anak-anak akan bisa berdiskusi bersama wali kelas kalian tentang materi rambu-rambu lalu lintas. Mungkin ada yang ingin kamu tanyakan, kamu bisa langsung diskusi bersama wali kelasmu ya. Sampai ketemu lagi di Ekskul Pramuka selanjutnya. Salam Pramuka.